Pak, terima kasih. Selamat datang temu kembali. Ini saya akan penjelasan terkait dengan pertolongan pertama pada korban yang hilang kesadaran. Kita akan melakukan contoh simulasi penanganan menggunakan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, pertama-tama kita memberikan komunikasi kepada korban, apakah memberikan respon atau tidak. Pak, bila ternyata korban sudah tidak merespon, kita memiliki golden time atau waktu yang bisa dibutuhkan secepatnya, atau makanya digunakan waktu 30x2 selama 5 kali siklus untuk melakukan RJP. Nah, kita pertama-tama mengecek kondisi nadi si korban. Kalau memang nadinya ada namun masih tidak sadar, kita akan lakukan RJP di posisi dua jari dari hati. Kemudian kita lakukan penekanan 30x2. Sampai 30, kita memberikan napas buatan. Itu selama 2 kali full. Nah, kita lakukan itu selama sampai korban sadar ataupun kita kelelahan dan atau sampai dibantu dengan medikal yang datang untuk membantu kita untuk RJP. Bila mana si korban masih belum sadar, mungkin kita sudah habis di waktu golden time-nya. Mungkin dari saya itu saja Pak untuk penanganan bantu RJP si korban. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kembali lagi. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan pertolongan pertama pada korban yang mengalami patah fraktur tangan di lengan bagian atas. Jadi pertama-tama kita harus memposisikan si korban agar tangannya lurus Bu ya, jangan agar tidak ada luka tambahan terkait dengan patah tersebut. Dan kita menyiapkan bidai ataupun boleh kayu. Yang penting dia bisa menahan posisi si tangan korban itu tetap lurus. Nah, sebelum si bidai dan kayu itu kita masukkan, kita menempatkan tali agar nanti si korban tidak bergerak. Susun terlebih dahulu posisinya, kita berikan bidainya, kita rapikan dan posisikan kembali. Ingat, untuk penalian juga jangan terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Yang penting memastikan si bidai pada tangan si korban ini tidak mengalami perubahan ataupun pergeseran untuk posisi tangannya. Setelah ini kita lakukan, kita waktu untuk evakuasi, ingat posisi tangan jangan dirubah-rubah kembali dan tetap bila dinaikkan ke tangguh kita posisikan kembali ke posisi yang sama seperti sedia kala yang lurus agar tidak terjadi patah. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu untuk penanganan kasus patah di tangan. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, sini saya akan memperagakan untuk pertolongan pertama korban tersedak bila mana korban sedang posisi terduduk. Pertama kita seperti biasa Pak mengecek dulu bila mana ada yang barang yang bisa kita keluarkan dari mulut, kita keluarkan terlebih dahulu. Kalau belum, kita kepalkan tangan kita di bawah tusuk untuk perut dan kita bantu tekan sampai si korban mulai mengeluarkan suara yang ataupun benda yang bisa keluar Pak untuk disedotnya. Mungkin dari saya itu saja untuk masalah pertolongan pertama pada korban tersedak. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ini akan saya memperagakan pertolongan pertama terkait dengan posisi korban yang tersedak sedang tertidur ataupun lagi berguling. Untuk posisi saat ini kita pertama mengecek terlebih dahulu apakah bisa dilihat atau tidak yang tersedak di bagian mulut. Kalau memang tidak terlihat, kita akan melakukan penekanan di area perut di bawah tusuk, itu melakukan pertolongan untuk ditekan sampai si korban mengeluarkan suara yang agak lega. Itu berarti sudah hilang untuk bagian tersedaknya. Mungkin dari saya itu saja Pak. Terima kasih. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini saya akan memperagakan penolongan pertama pada korban yang mengalami luka pendarahan. Ini mungkin lukanya akan di posisi tangan. Bila terjadi pendarahan di area sekitar ini, pastikan posisi tangan lebih tinggi dari jantung agar darah tidak mengalir turun, dan kita tutup
dengan kain bersih Pak, ditekan untuk posisi areanya lebih kencang agar darahnya tidak keluar, dan kita bantu ikat. Ingat Pak, ikatnya jangan terlalu kencang ataupun terlalu longgar, tapi agar tetap tali si penahan yang di dalam lebih terikat, dan posisikan tetap lebih tinggi daripada jantung. Dan selama dari perjalanan si korban terus diajak komunikasi agar tidak kekurangan darah. Mungkin dari saya itu saja Pak untuk penanganan luka. Bapak-bapak, ini kita ada penanganan terkait dengan luka bakar. Mungkin di sini pertama-tama kita mengucurkan air bersih terlebih dahulu di area sekitar luka. Area luka sampai bersih. Ketika air sudah bersih, dan ingat Pak, jangan menggunakan Pepsodent ataupun bahan-bahan yang lain untuk membersihkan luka bakar. Cukup dengan air bersih yang mengalir. Setelah air bersih mengalir, akan kita tutup menggunakan kain yang ada, ataupun bisa pakai kasa ataupun kain manila di P3K. Kita tali sekencang mungkin agar ini adalah kasarnya. Lukanya tertutup, tidak terkena udara. Dan setelah itu kita infokan ke departemen terkait, bisa ke medikal ataupun ke puskesmas langsung untuk penanganan lanjutan. Mungkin dari saya itu saja Pak untuk penanganan luka bakar. Terima kasih.